Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Nurzakia dengan NIM 22 12 10 160 dari kelas PAI 4E. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain kurikulum sebagai tugas mata kuliah pengembangan kurikulum. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, pengertian desain kurikulum. Desain kurikulum merupakan suatu rencana atau susunan dari unsur-unsur pokok kurikulum yang terdiri atas tujuan, isi, pengalaman belajar, dan evaluasi yang sesuai dengan inti setiap model desain. Terdapat pula pengertian desain kurikulum menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Nana S. Sukmadinata. Desain kurikulum adalah menyangkut pola pengorganisasian unsur-unsur atau komponen kurikulum. Penyusunan desain kurikulum dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi horizontal dan dimensi vertikal. Dimensi horizontal dikenal sebagai scope atau horizontal integration, merupakan susunan sejajar komponen kurikulum seperti mata pelajaran dan materi ajar. Dimensi horizontal juga mencakup ruang lingkup scope dan integrasi integration dari dua atau lebih mata pelajaran atau konten kurikulum. Sebagai contoh, seorang pengembang kurikulum menggabungkan konten dengan kegiatan belajar sejarah, ekonomi, ilmu politik, dan sosiologi di sekolah menengah ke dalam satu lingkup mata pelajaran ilmu sosial. Kemudian gabungan materi belajar akidah, Al-Quran hadis, fikih, dan ilmu lain berbasis keagamaan menjadi satu lingkup mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian dimensi vertikal. Dimensi vertikal dikenal pula sebagai sequence of vertical organization, mencakup urutan sequence dan keberlanjutan continuity dan mengacu pada susunan longitudinal beberapa komponen kurikulum seperti mata pelajaran dan materi ajarnya. Dimensi vertikal dikenal pula sebagai sequence or vertical organization, mencakup urutan sequence dan keberlanjutan continuity. Mengacu pada susunan longitudinal beberapa komponen kurikulum seperti mata pelajaran dan materi ajarnya. Sebagai contoh, menempatkan materi ajar tentang keluarga di kelas 1, masyarakat di kelas 2, dan berbuat baik di kelas 3 sekolah dasar. Atau bisa pula kurikulum disusun dengan mengajarkan satu tema yang sama, tetapi dengan bahasa yang lebih terperinci dan mendalam pada kelas-kelas berikutnya, dan dengan pola penyajiannya dalam materi pembelajaran. Kemudian, materi yang selanjutnya adalah macam-macam desain kurikulum. Desain kurikulum diklasifikasikan sebagai hasil modifikasi atau kombinasi 3 kategori utama. Yang pertama, yaitu desain terpusat mata pelajaran, subject-centered design. Yang kedua, desain terpusat siswa, learner-centered design. Dan yang ketiga, desain terpusat masalah, problem-centered design. Nah, kemudian apa sih desain terpusat mata pelajaran? Nah, desain terpusat mata pelajaran atau subject-centered design ini merupakan desain kurikulum yang paling umum dipakai di sekolah. Dalam desain ini, mata pelajaran utama program pendidikan adalah informasi sebagai substansi dasar program pendidikan. Selanjutnya, kurikulum pendidikan sekolah mengacu pada buku-buku pelajaran yang mata pelajarannya merupakan substansi fundamental. Demikian pula dalam penilaian otentik, program penilaian sekolah dimulai dengan mendidik atau memindahkan informasi yang disusun dalam beberapa subkategori, yaitu ada desain mata pelajaran, desain disiplin ilmu, desain bidang luas, desain korelasi dan fuse plan, desain kurikulum integrasi, dan desain proses. Kemudian yang kedua ada desain terpusat siswa. Desain terpusat siswa atau learner-centered design fokus pada perkembangan individual siswa. Desain ini muncul karena keinginan untuk belajar dan untuk membidik siswa daripada mata pelajaran. Dengan demikian, perencanaan pendidikan harus direncanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan,
kemampuan, dan minat siswa. Rencana ini tidak disusun sebelumnya, melainkan diatur bersama antara pendidik dan peserta didik. Susunan desain tergantung pada sekelompok siswa, meskipun tidak bisa mendesain kurikulum untuk semua anak, tetapi desain sesuai keinginan, aspirasi, perhatian, topik, dan masalah kelompok siswa yang bersangkutan. Di dalam desain terpusat siswa ini, terdapat subkategori juga, yaitu desain terpusat kegiatan atau pengalaman, desain sekolah alternatif, desain humanistik, kemudian ada desain masalah. Selanjutnya yang ketiga adalah desain terpusat masalah. Desain terpusat masalah, the problem-centered design, berfokus pada pemecahan masalah kehidupan individu dan sosial. Karena luasnya masalah kehidupan yang sangat luas dan dinamis, rencana ini dapat terdiri dari topik yang berbeda seperti keadaan kehidupan yang rajin, masalah sosial umum, masalah kehidupan remaja dan dewasa muda, masalah etnis, dan masalah reproduksi sosial. Di dalam desain terpusat masalah ini terdapat pula subkategori. Yang pertama adalah desain situasi kehidupan, desain inti, dan desain masalah sosial dan rekonstruksionis. Selanjutnya ada sifat-sifat desain kurikulum. Yang pertama yaitu ada strategis, yaitu karena merupakan instrumen yang sangat penting untuk mencapai tujuan nasional. Yang kedua ada komprehensif, yang mencakup keseluruhan aspek-aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Selanjutnya ada integratif, yang mengintegrasikan rencana yang luas, mencakup pengembangan dimensi, kualitas, dan kuantitas. Yang keempat ada realistik, berdasarkan kebutuhan nyata peserta didik dan kebutuhan masyarakat. Yang ada humanistik, menitik beratkan pada pengembangan sumber daya manusia baik kuantitatif maupun kualitatif. Selanjutnya adalah futuralistik, mengacu jauh ke depan dalam merencanakan masyarakat yang maju. Selanjutnya ada perencanaan kurikulum mengacu pada pengembangan kompetensi sesuai dengan standar nasional. Kemudian ada juga berdiversifikasi untuk melayani keragaman peserta didik. Dan yang terakhir ada bersifat desentralistik, karena dikembangkan oleh daerah sesuai dengan potensi dan kondisi. Dan yang terakhir bersifat desentralistik, karena dikembangkan oleh daerah sesuai dengan kondisi dan potensi. Kemudian terdapat pula strategi desain kurikulum ini. Yang pertama itu ada menentukan tujuan. Untuk apa sih gunanya menentukan tujuan ini? Nah, menentukan tujuan ini adalah merupakan langkah dasar yang paling awal yang harus dilakukan dalam menyusun kurikulum. Tujuan pendidikan ibarat sasaran yang ingin kita capai. Yang kedua adalah menentukan proses pembelajaran. Langkah kedua yang harus dilakukan setelah menentukan tujuan pembelajaran adalah menentukan proses pembelajaran, yakni memilih atau menentukan proses pembelajaran yang seperti apa yang sekiranya pas untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Setelah kita menentukan tujuan, kita juga harus menentukan proses pembelajaran supaya kita tahu arah dari tujuan kita itu seperti apa. Yang ketiga adalah menentukan organisasi pengalaman belajar. Setelah menentukan bagaimana proses belajar yang akan digunakan, selanjutnya perlu menentukan organisasi pengalaman belajar yang akan digunakan. Dalam artian organisasi pengembangan kurikulumnya. Nah, organisasi pengalaman belajar ini adalah untuk menunjang proses pengembangan kurikulumnya. Kemudian yang terakhir adalah penentuan evaluasi pembelajaran. Menentukan evaluasi pembelajaran apa yang cocok digunakan dalam langkah terakhir dalam pengembangan kurikulum. Evaluasi pembelajaran ini kita lakukan adalah di bagian tahap akhir untuk menilai bagaimana kelancaran atau perjalanan kurikulum. Bagaimana suatu kurikulum ini telah berjalan dengan baik atau belum. Dan yang terakhir adalah penentuan evaluasi pembelajaran.
Menentukan evaluasi apa yang cocok digunakan dalam langkah terakhir dalam pengembangan kurikulum. Evaluasi ini adalah kegiatan menilai. Jadi kita menilai bagaimana proses pengembangan kurikulum ini berjalan. Apakah berjalan dengan lancar atau tidak? Maka itu hasil akhirnya adalah dengan dievaluasikan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik guys, sebagai closing statement dari saya akan menyampaikan kesimpulan dari desain kurikulum. Jadi, desain kurikulum ini didesain dengan seefektif mungkin agar peserta didik dengan mudah mempelajarinya. Pendidik dituntut untuk membuat rencana pembelajaran yang efektif dan menjadikan siswa memiliki religiusitas yang tinggi. Desain kurikulum terkait penyusunan elemen atau komponen kurikulum dalam perencanaan untuk memfasilitasi pengembangan potensi siswa agar mencapai tujuan pendidikan. Desain kurikulum eksis pada dua dimensi, horizontal dan vertikal. Desain kurikulum juga diorganisasi dalam beberapa kategori, serta semua desain kurikulum diklasifikasi sebagai modifikasi atau kombinasi 3 kategori utama desain, yaitu desain terpusat mata pelajaran, subject-centered design, desain terpusat siswa, learner-centered design, dan desain terpusat masalah, problem-centered design. Dimensi organisasi kurikulum ini juga terdiri dari organisasi horizontal dan vertikal. Organisasi horizontal mengacu pada keterkaitan dua atau lebih komponen kurikulum. Prinsip organisasi horizontal ialah integration, integrasi, dan scope ruang lingkup antar elemen kurikulum. Sedangkan prinsip organisasi vertikal yaitu urutan sequence dan keberlanjutan continuity. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching guys. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Semoga bisa menjadi pembelajaran juga bagi kita semua. Bye. See you. Bye.